Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat-sahabatku semuanya, bagaimana kabarnya? Baik kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kebaikan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungannya. Baiklah sahabat-sahabatku semuanya, di video yang sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengertian daripada firqah. Dan kali ini kita akan membahas tentang sejarah munculnya firqah atau kelompok golongan dalam Islam. Tapi sebelum pembahasan ini kita mulai, silahkan persiapkan pikiran kalian terlebih dahulu, karena dengan berpikir kita mendapatkan kebenaran-kebenaran dan bukan pada kebatilan. Oke, baiklah, kita langsung saja sejarah kemunculan firqah atau golongan dalam Islam. Nah, sejarah munculnya firqah ini yakni dimulai pada masa akhir kekhalifahan Ar-Rasyidin atau Khalifah Ar-Rasyidin, yakni pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Pada akhir dari kekhalifahan Ali bin Abi Thalib terjadi sebuah pertentangan antara kaum muslimin, yakni Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, yang disebabkan karena ketika Ali diangkat sebagai khalifah, Ali membuat sebuah kebijakan, yaitu menurunkan gubernur-gubernur al-Islamiyah yang pernah diangkat oleh Utsman bin Affan. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib menurunkan jabatan gubernur-gubernur yang pernah diangkat oleh Utsman bin Affan, ada salah satu gubernur yang tidak mau dicopot dari jabatannya sebagai gubernur Syam atau Damaskus ketika itu, yakni Muawiyah bin Abi Sufyan. Justru malah sebaliknya, Muawiyah bin Abi Sufyan meminta Ali bin Abi Thalib bertanggung jawab atas kematian Utsman bin Affan, yang berakibat kepada pertentangan antara dua kubu, yakni kubu Ali bin Abi Thalib, yakni yang mendukung Ali, dan juga kubu Muawiyah bin Abi Sufyan. Pertentangan antara dua kubu itu mengakibatkan sebuah peperangan antar kaum muslimin yang kita sebut juga dengan perang Siffin, yaitu perang antara kubu Ali bin Abi Thalib dengan kubu Muawiyah bin Abi Sufyan. Mengingat perang Siffin tersebut adalah perang antar sesama kaum muslimin, maka ketika itu perang Siffin berakhir dengan sebuah perjanjian damai, atau kita sebut juga dengan gencatan senjata ya. Kalau sekarang gencatan senjata tersebut bisa kita sebut juga dengan peristiwa tahkim, yakni perjanjian damai antara kubu Muawiyah bin Abi Sufyan dengan kubu Ali bin Abi Thalib. Isi dari peristiwa tahkim tersebut adalah agar Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan masing-masing turun jabatannya dari gubernur Syam dan juga dari Khalifah al-Islamiyah. Maka ketika itu Ali bin Abi Thalib mengutus Abu Musa al-Asy'ari sebagai delegasi yang akan secara resmi menurunkan Ali bin Abi Thalib dari jabatannya sebagai Khalifah al-Islamiyah, dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan ketika itu mengutus delegasinya Amr bin As untuk mencopot jabatan Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur, sehingga Khalifah al-Islamiyah yang memimpin umat Islam ketika itu akan dipilih ulang, sehingga tidak terjadi penumpahan darah antara sesama kaum muslimin. Nah, ketika terjadinya peristiwa tahkim tersebut, ternyata Muawiyah bin Abi Sufyan melakukan sebuah tipu muslihat, yaitu ketika Abu Musa al-Asy'ari menurunkan Ali bin Abi Thalib dari jabatannya sebagai Khalifah al-Islamiyah, kubu Muawiyah bin Abi Sufyan ketika itu mengutus Amr bin As tidak menurunkan Muawiyah bin Abi Sufyan dari jabatannya sebagai gubernur Damaskus,
justru malah sebaliknya ditetapkan sebagai Khalifah al-Islamiyah. Maka sekembalinya Ali bin Abi Thalib dari peristiwa tahkim tersebut, Ali bin Abi Thalib memutuskan untuk menyusun kekuatan untuk memerangi Muawiyah bin Abi Sufyan karena dinilai telah melakukan tipu muslihatnya. Ketika Ali bin Abi Thalib ingin mengumpulkan pasukannya, banyak sekali pendukung-pendukung Ali bin Abi Thalib yang telah meninggalkan atau keluar dari kubu Ali bin Abi Thalib, yang nantinya orang yang keluar dari kubu Ali bin Abi Thalib karena tidak sependapat dengan peristiwa yang terjadi pada peristiwa tahkim tersebut, mereka membuat satu kelompok sendiri yang disebut juga dengan kelompok Khawarij, yakni kelompok yang keluar dari kubu Ali bin Abi Thalib kemudian membuat satu paham tersendiri, yakni Firqah Khawarij. Ketika itu orang Khawarij berpendapat bahwasanya Ali dan Muawiyah adalah kafir. Karena kenapa? Karena mereka berdua telah membuat hukum yang mereka tetapkan sendiri, yaitu peristiwa tahkim di Dumatul Jandar. Maka mereka menganggap bahwasanya orang yang berhukum kepada hukum yang dibuat oleh manusia maka telah kafir. Nah, ini adalah kelompok yang pertama muncul dalam Islam, yaitu Firqah Khawarij. Yang selanjutnya ada juga kelompok yang sangat mendukung Ali, sehingga mereka membuat sebuah kelompok yang disebut juga dengan kelompok Syiah yang telah dibentuk oleh Abdullah bin Saba. Setelah muncul dua firqah tersebut, maka muncul kembali firqah yang lain, yaitu Firqah Murji'ah. Firqah Murji'ah adalah firqah yang tidak mendukung Ali bin Abi Thalib dan juga tidak mendukung Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kemudian membuat satu kelompok sendiri, yaitu kelompok Murji'ah. Baiklah sahabat-sahabatku semuanya, demikianlah sejarah munculnya firqah dalam Islam, yang di kemudian hari akan muncul berbagai macam firqah, banyak firqah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ada 73 golongan dan yang selamat adalah satu firqah, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baiklah sahabat-sahabatku semuanya, mungkin cukup sekian pembahasan kita tentang sejarah munculnya firqah, yang kemudian akan kita lanjutkan kembali di pertemuan berikutnya, yaitu tentang macam-macam firqah dalam Islam ya. Jadi akan kita bahas apa itu Khawarij, apa itu Syiah, apa itu Murji'ah, apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa itu Qadariyah, dan apa itu Jabariyah. Oke, baiklah, itu saja materi kita kali ini. Dan jangan lupa, jika kalian ingin mendapatkan pemberitahuan tentang video dari Mentari 12, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.